Selamat siang, warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada siang hari ini. Pada siang hari ini ada berita yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan kepada publik terkait dengan permasalahan saudara Bobi minta proyek. Sampai hari ini tidak ada tanggapan daripada Pemda daerah Kabupaten Belu terkait dengan ada mencatut nama bupati, wakil bupati, PLT, Kadis PU maupun ULP Kabupaten Belu. Tapi sebelum saya mulai dengan live saya pada siang hari ini, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Dr. Beni Kaharman, Komisi 3 DPR RI. Senantiasa Bapak diberikan umur yang panjang, sehat selalu, teruslah mengabdi buat NTT, teruslah bersuara bagi kaum-kaum yang tertindas karena ketidakadilan yang terjadi di Republik ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin sedikit ada beberapa video yang saya coba untuk mengambil inti-intinya saja. Coba mungkin bisa mendengar baik-baik Bapak Ibu. Ini semua data ini jual nama Pak Bupati semua. Saya tidak tahu Pak Dr. Agus Tauli dan Pak Alwali Alisir ini telinganya tuli kan memang buta kah atau apa. Semoga sih mereka dengar. Orang jual nama mereka di kepala-kepala dinas, di kepala-kepala bidan. Saya tidak tahu sadar atau tidak, atau perintah langsung daripada Pak Bupati atau Pak Wakil. Nah, oke. Saya bilang bagaimana? Ini sudah habiskah proyek di PU ini? Baru Pak Situs bilang masih ada satu Om Bobi. Ini karena tidak ada peserta. Nah, ini sistem ini yang perlu diperbaiki. Pak Dr. Agus, siapapun bupati berikutnya, tolong sistem ini diperbaiki. Saya pejuang transparansi yang tidak suka tutup-tutup. Benar katakan benar, salah katakan salah. Oke. Masih ada nggak pakai proyeknya? Oh masih ada Om Bobi. Ini ada proyek hotmix. Oh proyek hotmix. Karena tidak ada peminat, akhirnya ini akan dicarangkan lelang ulang. Ini mau lelang ulang nih. Nah, ini. Pak Simpli Dalu itu mungkin merasa terganggu atau merasa tidak puas atau merasa tidak enak karena saya mintanya seperti itu. Akhirnya dia mungkin blokir nomor WA saya kayaknya. Tapi oke, Simpli Dalu, Anda bukan siapa-siapanya bagi saya kasih tahu. Oke, terus Pak Situs menyampaikan coba telepon Pak Simpli Dalu, mereka LPC-nya. Ini pernyataan berbeda. Menurut Pak Kadis atau Pak PLT, paketnya masih ada dan siap dilelang ulang karena 2 peserta saja. 2 peserta ini semuanya milik Aciku, bos Aciku, semuanya. Setelah saya kontak Pak Simpli Dalu mengatakan bilang, Bobi, ini proyek sudah menang, sudah ada yang menang katanya. Dia coba-coba mau main kucing-kucingan dengan saya. Dia pikir saya seperti yang dia orang-orang lain yang dia bilang A langsung A. Terus saya bilang oke. Oh, terus saya bilang begini, siapa pemenangnya? CV atau PT yang mana, siapa pemenangnya? Saya ingin tahu karena pernyataan Anda berbeda jauh dengan pernyataan Pak Kadis. Menurut Pak PLT bilang ini akan lelang ulang karena tidak ada peserta. Menurut Om, kok sudah ada yang menang? Baru cepat-cepat dia mengklarifikasi lagi. Dia bilang, oh Om Bobi, sedang dievaluasi. Sedang dievaluasi. Dari live pertamanya Bobi ini yang mengatakan bupati pendengarannya kurang dan segala macam, menjadi pertanyaan kami, kenapa bisa jadi begini? Wibawa orang-orang disebut tidak adakah? Ini pertanyaan dari masyarakat. Yang disebut itu tidak ada. Bupati disebut nama jelas, Wagub juga nama jelas, OPD disebut juga jelas, sebut nama jelas. Yang kami masyarakat mempertanyakan itu
integritas dan karakternya bagaimana dari orang-orang yang disebut. Sekian lama ini Kabupaten Belu baru pernah terjadi satu tim buka-bukaan seperti ini. Jejak digital seperti ini sangat membahayakan. Artinya dari live-nya Bobby ini, saya bisa berasumsi bahwa Bobby tahu betul praktik tentang terjadinya mekanisme prosedur, proyek dan segala macam. Dari Bobby yang menyampaikan ini terang-terangan dia sudah menuduh bahwa ada permainan di sini. Ini yang menjadi satan besar. Yang kami pertanyakan integritas daripada pemimpin hari ini dan karakter. Bagaimana dari orang-orang disebut sekian lama ini kabupaten berdiri baru pernah terjadi satu tim buka-bukaan seperti ini. Jejak digital yang seperti ini akan membahayakan. Ini kami harus sampaikan kepada publik ini. Mungkin coba dengar lagi dia mulai. Sampaikan ke Bupati. Bapak, ini bagaimana ini? Saya sekali lagi mengatakan bahwa saya bukan pengangguran. Mau kerja proyek, tidak kerja proyek pun saya tetap makan. Nah itu saya. Tapi demi anak-anak yang pernah kerja, demi anak-anak yang berjuang karena sehati, mereka berjuang mati-matian, itu saya berani minta proyek. Saya bilang coba teman-teman semua bertahannya. Coba saya telepon beliau, petunjuk beliau dari beliau seperti apa. Setelah saya telepon Pak Bupati, Pak Wakil, lalu saya telepon Pak Simpli, dan saya WA juga, saya chat pandang lebar juga. Saya tanya, itu proyek sudah habis kan? Nah, lalu katanya ada proyek di Dinas Peternakan, rumah potong hewan, pagar, dan lain-lain nih. Daripada kalian serang saya yang tidak makan uang, nah, lebih saya buka-bukaan di sini, santai saja ngobrolnya, santai. Siapa yang mau bergabung silakan di sini. Lalu saya kontak dengan Pak Kepala Dinas atau PLT Peternakan. Kami ngobrol-ngobrol bahwa di situ ada anggaran-anggaran yang tidak dieksekusi karena laporan lah, apalah segala macam tidak berjalan. Oke. Lalu saya kontak lagi Bapak Tua nih. Bapak Tua 01, Pak Dr. Agus Tauli, Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya kontak lagi, saya sampaikan apa yang anak-anak keluhkan. Nah, setelah itu saya telepon Pak PLT Kadis PU Pak Sintus. Saya bilang, kakak, kalau saya ini, saya kasih tahu ya, pada akun-akun palsu yang menyerang saya, bilang saya minta proyek hotmix. Kalau saya mau cari enak, gampang. Saya kalau mau cari enak. Pak Dr. Agus Tauli dan Pak Alo ini tidak perlu saya bicara sombong di sini. Tapi saya tidak mau rapat dengan mereka. Karena tujuan perjuangan saya adalah melihat Belu berubah dan masa depan generasi cerah. Itu tujuan saya. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Kita lanjut. Habis itu saya telepon Pak Kadis PU, saya bilang, Bapak, masa proyek itu sudah habis kan di PU itu? Itu hand saja dapat 3 paket, 4 paket itu, bagaimana itu? Beliau bilang begini, proyeknya sudah habis nih. Bobby, proyeknya sudah habis. Ini orang data ini bawa nama Pak Bupati semua. Pak Bupati yang suruh, Pak Bupati yang suruh. Nah ini saya akan buka-buka. Ini sistem, ini bobroknya sistem ini. Kepala-kepala dinas. Sampaikan ke Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sangat menarik ketika kita mendengar live-nya saudara Bobby. Saya lebih terkesan ketika Bobby menelepon PLT, khususnya PLT PUPR, mempertanyakan proyek. Dengan polosnya PLT PU mengatakan bahwa proyek sudah habis, Om Bobby. Karena yang datang di sini bilang suruhannya bupati lah, mengasamakan bupati lah. Tapi sampai detik ini
sampai live kami yang keberapa kali ini terkait mempertanyakan ini, tidak ada tanggapan serius daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa kami berpikir apa yang disampaikan Bobi itu betul. Berarti siapapun yang mau mengerjakan proyek, berarti kuat dugaan kami, tinggal saja pergi bawa nama bupati, atau dugaan kami bisa jadi bupati yang menyuruh. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat di perbatasan, kami ingin Belu ini menjadi lebih baik. Katanya Belu berkarakter, Belu yang menuju perubahan dan segala macam tetek bengek. Oleh karena itu kami juga minta, kalau bisa main-mainlah Komisi Pemberantasan Korupsi ke daerah perbatasan ini. Karena yang berbicara sendiri ini adalah mau bilang notabene adalah kepala atau PLT yang menjabat sementara di dinas teknis. Jadi kalau seperti apa yang diutarakan Bobi mengatakan meminta proyek dan mereka mengatakan bahwa proyek ini sudah habis karena datang membawa nama bupati, datang menyuruh, yang bilang menyuruh adalah bupati dan segala macam, bahwa ini kuat dugaan kami ada indikasi di sini. KKN ada terjadi dalam sistem pekerjaan proyek hari ini di Kabupaten Belu. Bahkan Bobi terang-terangan mengatakan ketika Bobi meminta proyek, yang ada di situ hanya bupati, wakil bupati, PLTPU maupun dengan Pak Sapedalong itu. Bobi juga mengatakan, kok tiba-tiba ada akun palsu menyerang dia. Dia mengatakan jelas-jelas bahwa akun palsu itu berarti tidak terlepas dari empat orang yang disebut Bobi tadi. Ini dugaan. Kami sebagai masalah dugaan, tapi Bobi menyampaikan secara jelas, secara gentleman. Dan sampai hari ini tidak ada klarifikasi. Saya berpikir hari ini, berpikir dan berasumsi dan kuat dugaan saya bahwa pemerintah hari ini takut dengan Bobi. Tidak berani menanggapi apa yang Bobi sudah tuduhkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Artinya kami juga berasumsi bahwa kuat dugaan kami bahwa betul apa yang disampaikan Bobi. Maka celakalah kabupaten yang kita cintai. Sampai hari ini Bobi menantang ini. Bobi secara transparan menyampaikan. Bahkan Bobi menyampaikan bahwa dia mau nomor 1, nomor itu dikatakan tuli dan segala macam. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Sampai hari ini tidak ada namanya klarifikasi. Sekali saya sampaikan, Bobi terang-terang mengamalkan, menyebut 0102 itu apakah tuli dan segala macam. Ini menjadi pertanyaan kami, kenapa bisa seperti begini? Bahwa orang-orang yang disebut ini sudah tidak ada lagi kan di kabupaten ini. Ini pejabat, bupati pun nama juga disebut, wagub pun nama juga disebut terang-terang. Yang menjadi pertanyaan itu integritas dan karakternya itu seperti apa? Bagaimana daripada orang-orang yang disebut itu? Sekian lama kabupaten ini berdiri, belum pernah ada satu tim buka-bukaan seperti begini. Ini sangat meragukan dan sangat membahayakan. Saya secara pribadi, saya akan saya terus. Saya membuka ruang bagi semua teman-teman dalam satu pergerakan yang namanya mari kita gerakan bongkar mafia proyek di Kabupaten Belu. Mulai hari ini saya akan membuka
pengaduan, saya akan cantumkan nomor HP saya. Silahkan dicatat. Nomor HP saya 081238409961. Saya membuka pengaduan. Mari kita sama-sama menyuarakan ketidakberesan ini. Karena sampai hari ini kita menunggu pemerintah daerah tidak mengklarifikasi apa yang dituduhkan oleh saudara Bobby dalam live ini. Oleh karena itu, kita juga punya berpendapat, berasumsi bahwa apa yang disampaikan Bobby itu bisa betul apa adanya. Oleh karena itu, saya membuka ruang kepada teman-teman dalam satu pergerakan. Sebelum kita menuju pada pergerakan serentak, saya membuka pengaduan. Mari kita kumpul data sebanyak-banyaknya untuk kita turun, kita menyuarakan ketidakadilan. Siapa tahu kita turun untuk membongkar semua yang ketidakberesan ini terkait dengan dugaan mafia-mafia proyek yang terjadi di Kabupaten Belu. Mari kita bongkar secara terang benderang agar Belu ke depannya menjadi lebih baik dan lebih bermartabat. Saya kalau sebagai tim sukses sendiri, pasti saya juga merasa kecewa dengan apa yang ini terang-terangan menyampaikan ini. Bahwa orang yang sudah menyampaikan ini ada satu keberanian, ada kepercayaan diri yang tinggi. Atau mungkin dia memegang sesuatu hal yang dianggap menjadi senjata bagi dirinya. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi saya sampaikan, Bobby dalam live sudah terang-terang menyebut nama bupati, wakil bupati. Bahkan nama itu jelas disampaikan. Tapi sampai hari ini orang-orang disebutkan tidak ada yang namanya dia mengklarifikasi. Akhirnya menjadi liar di tengah-tengah masyarakat polemik ini. Terus Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya juga penasaran dengan apa yang Bobby sampaikan dalam live yang mengatakan di PU katanya ada nama Hen. Itu Hen siapa ya? Yang mengerti 3 sampai berapa? Saya sangat penasaran dengan orang tersebut. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sebelum saya akhiri live saya ini, sekali lagi saya sampaikan, dugaan mafia-mafia proyek yang merugikan masyarakat luas akan kita bongkar, akan menjadi terang benderang. Dan harapan saya semoga Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Negeri, baik yang ada di Atambua, Provinsi, Kejaksaan Agung, Polres Belu, Polda NTT, Mabes Polri, kalau bisa sering-sering mainlah ke kabupaten perbatasan ini. Karena kuat dugaan kami ada praktek memperkaya diri korupsi atau KKN itu terjadi dalam sistem pelelangan proyek, dan dugaan kami terjadi balas jasa yang dinamakan bagi-bagi proyek. Karena sampai hari ini tim sukses sendiri yang menjadi bagian pemenang daripada pemerintahan yang hari ini berkuasa, dia secara terang benderang menyampaikan kepada media ini, publik ini, dan secara transparan dia menyampaikan kekecewaannya, dan secara transparan dia menyampaikan dalam sambungan telepon bersama dengan PLT PU maupun ULP, siapa dalam namanya saya juga tidak begitu paham. Itu saja harapan saya. Dan terakhir saya menyampaikan, masyarakat, saya membuka ruang untuk kita berdiskusi. Saya membuka pengaduan dari teman-teman. Pasti dalam waktu dekat ini, serentak kita akan turun menyuarakan ketidakberesan terkait dengan dugaan mafia-mafia proyek dan bagi-bagi proyek di kabupaten perbatasan. Dari sudut kota Belu, harapan saya, jangan mimpi untuk pinjaman daerah. Kasih beres dulu haknya masyarakat kecil. Korban daripada COVID, jaring pengaman sosial sampai hari ini yang tidak dicair-cairkan. Jangan mimpi untuk mau pinjam uang hanya untuk beli bunga. Bunga ini musim hujan tumbuhnya beraneka ragam di kabupaten perbatasan. Musim hujan tinggal pergi saja. Gerakan masyarakat tanam di mana, OPD mana. Jangan mimpi juga pinjam uang hanya untuk infrastruktur. Karena yang terjadi sekarang yang seperti Bobby sampaikan masih banyak indikasi kecurangan itu.
Yang terakhir, jangan mimpi untuk pinjaman daerah. Waktu untuk pengambilan pemimpin hari ini cuma 1 tahun 8 bulan. Sedangkan minimal 2 tahun. Kalau punya indikat mau pinjaman daerah, tunggu 2024. Kalau menang lagi pilkada 2024, baru pinjam daerah. Itu harapan saya. Kita punya uang pribadi, mau cari bersama, ngotot untuk pinjaman daerah. Yang ngotot untuk pinjaman daerah, oknum-oknum yang puji-puji itu ada maunya. Itu indikasi saya menduga itu ada maunya. Oleh karena itu, dari sudut Kota Belu, saya Fikri Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang, Tuhan memberkati.